Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warzugni, Stambuk A1210037, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah PIP di Indonesia dan di UNTAD serta hubungan KLH dengan PIP di UNTAD. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa, dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Namun, tidak ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa ada proses pergerakan dan perkembangan pendidikannya. PIP UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal. Namun, proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Belum berjalan simultan ke dalam Tridharma PT Kajian Lingkungan Hidup, masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dan manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil atau munculnya program aksi implementasi PIP. Hubungan KLH dan PIP di UNTAD yaitu di mana kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda. Perilakunya yang manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan, dari kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Terus, konsep lingkungan hidup ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Konsep lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. 1. Lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri dari atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja sama sebagai dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup di air dan di danau, laut, rawa, dan sungai, dan lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Kedua, lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan perkampungan, kawasan industri, sekolah, dan taman. Terus, ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Konsep ekologi: 1. Lingkungan, 2. Ekosistem, 3. Interaksi organisme, 4. Suksesi. Jenis-jenis ekologi: 1. Ekologi hutan, 2. Ekologi laut, 3. Ekologi estuarsi, 4. Ekologi padang lamun. Manfaat ekologi: 1. Mengenai keanekaragaman hayati, 2. Mengenal perilaku makhluk hidup, 3. Mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, 4. Pemetaan konsumsi pangan, 5. Solusi masalah pertanian, 6. Solusi masalah energi, 7. Solusi masalah kesehatan. Prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan. Setiadi 2015 menjelaskan di dalam lingkungan terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan yang terdiri dari 14 asas dasar prinsip ilmu lingkungan yang terdiri atas 1. Konservasi energi, 2. Pengubahan energi, 3. Sumber daya, 4. Penjenuhan, 5. Dua jenis sumber daya, 6. Persaingan individu dan spesies, 7. Kemantapan keanekaragaman, 8. Habitat, 9. Keanekaragaman komunitas, 10. Biomasa dan produktivitas, 11. Kemantapan sistem, 12. Adaptasi, 13. Keanekaragaman biologi, 14. Prinsip keteraturan populasi. Pendekatan dalam ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri.
Konsep ilmu lingkungan berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau holistic understanding tentang lingkungan hidup kita. Tidak hanya menggunakan ide konsep tersebut secara terpisah-pisah, namun juga harus berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut. Konsep yang diajukan oleh Purdon and Anderson 1983 untuk menjawab tantangan tersebut ataupun menjadi pedoman yaitu konsep homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan hidup dirumuskan dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. Minimal ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup, yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam, 2. Prinsip tanggung jawab, 3. Prinsip solidaritas, 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian, 5. Prinsip no harm, 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, 7. Prinsip keadilan, 8. Prinsip demokrasi, 9. Prinsip integritas moral. Komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisik kimia, biologi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Aspek fisik kimia: 1. Iklim, 2. Kualitas udara dan kebisingan, 3. Hidrologi, 4. Tanah. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan pembangunan masyarakat maupun pasca pembangunan atau pengelolaan. Ada beberapa faktor pendorong kebutuhan infrastruktur antara lain 1. Pertumbuhan penduduk, 2. Urbanisasi, 3. Bencana alam. Aspek biologi. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi 2, yakni makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivore. Makhluk hidup juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 menurut fungsinya, yakni 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Dekomposer. Aspek sosial budaya. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi terhadap 2 jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, yakni asosiatif dan disosiatif. Aktivitas asosiatif yakni aktivitas yang menghasilkan hubungan yang baik antara manusia dan alam, misalnya aktivitas menanam pohon di hutan yang gundul. Aktivitas disosiatif adalah aktivitas yang menghasilkan hubungan buruk dengan alam atau saling merugikan. Contohnya, membuang sampah di sungai dapat mencemari ekosistem sungai dan lama-kelamaan menimbulkan banjir yang merugikan manusia. Aspek kesehatan masyarakat. 1. Mengurangi polusi udara, 2. Mengurangi kebisingan. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang kehidupan dalam segala aspek dan materanya sesuai dengan wawasan Nusantara. B. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. C. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. D. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang dengan demikian rupa, sehingga pokok materi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 3215 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf A, B, C, D, dan E di atas perlu diterapkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mencoba menyempurnakan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP 22/2021 sebagai peraturan pelaksana. 1. Persetujuan lingkungan Pasal 3 PP 22/2021 Persetujuan lingkungan hidup adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diperlukan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. 3. Pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Penghasil limbah B3 juga diwajibkan untuk melakukan pengurangan limbah B3. 4. Pengawasan dan sanksi. Kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan kearifan lokal khususnya di Sulawesi Tengah. 1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau PSDA di Sulawesi Tengah mengikuti arah orientasi dari kebijakan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yang telah memberikan dampak buruk terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kearifan lokal pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah pada umumnya dan masyarakat Kaili khususnya memiliki kearifan lokal, yaitu local wisdom, dalam melestarikan ungkapan-ungkapan pantangan atau pamali dan upacara adat lainnya. 3. Kearifan lokal masyarakat Kaili. Masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu alat penangkapan ikan dengan teknologi sederhana yaitu pukat atau jaring landa bahasa Kaili dan pancing PK bahasa Kaili atau kipu penangkap ikan. Untuk menjaga ekosistem Danau Lindu diberlakukan pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu yang disebut masa ombo. Kearifan lokal dalam bentuk pelarangan dalam bentuk penangkapan ikan. Baiklah, itu materi tadi yang saya jelaskan tentang materi kajian lingkungan hidup. Terima kasih.